Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Malasikana dengan NIM 23110101040029, prodi PGMI kelas D1. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 5. Judulnya yaitu Perencanaan Paradigma Baru dan Istilah-istilah dalam Kurikulum Merdeka. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru menuntun guru untuk kreatif dalam pengelola pembelajaran. Pembelajaran pada paradigma baru didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sesuai dengan pendapat Reigeluts bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran adalah karakteristik peserta didik yang meliputi pengetahuan awal, gaya belajar, strategi belajar, motivasi, dan minat. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capai belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang kelima, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang terakhir yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu istilah-istilah baru dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ada beberapa istilah-istilah baru, yaitu yang pertama, 1. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Profil belajar Pancasila merupakan karakter yang harus dimiliki peserta didik, meliputi 6 dimensi dalam profil belajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Dan yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu kreatif. Selanjutnya yang kedua yaitu capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran merupakan kurikulum inti yang mencangkup mata pelajaran yang dianggap penting dan esensial untuk dikuasai oleh setiap siswa. Dan yang ketiga yaitu alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis pada kurikulum. Alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai bahan acuan untuk menyusun modul ajar atau kalau dalam istilah kurikulum sebelumnya yaitu adalah RPP. Yang keempat yaitu modul ajar. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang kelima yaitu fase. Pengelompokan jenjang pendidikan berdasarkan tahapan perkembangan siswa, misalnya fase A kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B kelas 3 sampai kelas 4, dan seterusnya. Ini menggantikan pembagian yang didasarkan pada kelas. Yang keenam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus atau formatif untuk memantau perkembangan belajar siswa, dan evaluasi akhir yaitu sumatif untuk menilai hasil pembelajaran. Yang ketujuh yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa berdasarkan gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.